Baru kemudian kita nyalakan apinya dan dimasak sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Oh ya Bun, biasanya ada yang nanya ya, kalau bikin puding yang pakai jeli cincau kayak gini, boleh nggak kalau pakai cincau yang dijual di pasar yang udah jadi? Boleh banget ya Bun, tapi kalau aku lebih suka dengan rasa jeli cincau yang dibuat dari jeli Nutrijel ini ya. Nah, kalau sudah mendidih, dimatikan apinya, kemudian diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan hilang. Bisa sambil dikipas ya, pakai kipas yang kecil, nanti akan membantu buih-buihnya ini menghilang. Nah, semakin diaduk, kalau uap panasnya berkurang, dia secara otomatis buih-buihnya juga hilang ya Bun. Kalau buihnya sudah berkurang seperti ini, udah bisa dituangkan. Kita tuang jeli cincaunya ke dalam loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli cincaunya udah setengah set, sekarang kita siapkan lagi panci, kemudian masukkan 2 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Tambahkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah. 4 saset kopi instan, aku pakai luwak white coffee. Bebas ya Bun, untuk kopinya bisa pakai yang mana aja, tapi menurutku kalau aku lebih cocok untuk yang luwak white coffee. 3 saset kental manis putih. Ini masing-masing beratnya 37 gram. Seribu ml air atau 1 liter. Dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau mau pakai UHT semua juga boleh ya. Selanjutnya ini diaduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Untuk bubuk-bubuk kopi yang masih ada ngambang di bagian permukaan ini tidak masalah ya Bun. Nanti kalau airnya udah hangat, dia akan larut dengan sendirinya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya nyalakan apinya. Lalu ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Sambil menunggu uap panas puding kopinya hilang. Ini untuk jeli cincaunya sudah padat. Sekarang mau kita potong-potong. Kita potong menjadi potongan kotak-kotak atau dadu seperti ini. Untuk potongannya ukurannya sedang aja ya, nggak terlalu lebar-lebar tapi juga nggak terlalu kecil-kecil. Hasilnya seperti ini ya. Untuk cupnya aku pakai cup seperti ini, cup puding belimbing dengan ukuran 120 ml. Sekarang jeli cincaunya kita masukkan ke dalam cup, masing-masing 1 sendok makan seperti ini. Setelah semuanya aku masukkan ke dalam cup, sekarang kita tuangkan puding kopinya. Pastikan uap panasnya sudah betul-betul tidak ada ya. Ini masih cenderung panas, tapi uap panasnya udah nggak ada. Jadi jangan panas-panas dituang, karena kalau panas-panas nanti bisa-bisa jeli cincaunya ikut mencair. Sekarang kita tuangkan. Ini kita tuang seperti ini ya Bun, jadi setengah cup. Karena kita akan sisakan juga untuk flanya. Dan supaya aman juga dalam perjalanan. Semua udah aku tuangkan ke dalam cup seperti ini. Selanjutnya ini boleh diaduk ya Bun, supaya bisa saling mengikat antara jeli cincau dan puding kopinya. Harusnya tadi waktu misalnya udah dapat 10 cup langsung diaduk cepat gitu ya. Aku malah fokus aja nuangin, tapi ini gak masalah, alhamdulillah belum membeku. Selanjutnya, biarkan puding sampai betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Untuk pudingnya sudah hampir padat. Sekarang kita buat fla coklat lumernya. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya, 1 saset kental manis coklat,
3 sendok makan coklat bubuk. 1 sendoknya seperti ini ya bun, tidak terlalu munjung banget. Dan 500 ml susu UHT full cream. Ini dimasukkan secara bertahap supaya nggak bergumpal, sambil diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Harus dipastikan dulu semua bahan-bahan ini larut ya bun. Baru kita tuangkan semuanya. Diaduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental seperti ini, matikan apinya. Lalu masukkan 75 gram coklat batang. Sudah dipotong kecil-kecil ya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai coklat batangnya larut. Sekarang karena pudingnya udah set dan padat seperti ini, sekarang kita akan tuangkan flat coklatnya di permukaan puding. Pakai 1 sendok sayur seperti ini, tapi tidak terlalu penuh ya. Semua udah dituang, kita tunggu dulu sampai flatnya dingin, baru nanti diberi tutup. Semuanya udah aku beri tutup seperti ini, dan ini tampilannya cakep banget ya bun. Wah, kena tutupnya pas ngebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pudingnya nggak terlalu padat, tapi juga nggak terlalu silky gitu. Terus disatuin dengan flat. Tuh, lumer banget, Masya Allah kayak gini ya. Enak banget. Ada kenyal, pudingnya lembut, flatnya nyoklat lumer. Mantap. Ini pasti repeat order kalau udah pesan puding ini. Nikmat. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahan? Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar, beratnya 30 gram. Kemudian 1 sendok teh agar-agar plain dan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Memasak puding harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Dan untuk puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal, harus terus diaduk seperti ini. Kalau puding coklatnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan saya biarkan beberapa saat sampai uap panasnya berkurang. Setelah beberapa saat, biasanya di permukaannya ini muncul putih-putih kayak gini teman-teman. Nah, ini diambil karena ini tuh bikin tampilan pudingnya itu jadi kurang cakep. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya mau lebih halus lagi, itu teman-teman bisa saring terlebih dahulu sebelum dituangkan. Untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan mawar seperti ini. Ini yang kecil ya teman-teman. Selanjutnya, tuang puding coklat ke dalam cetakan. Ini sampai penuh. Ini semuanya udah saya tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding coklatnya set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 sendok teh agar-agar bening. Jadi ini tadi dari 1 saset, aku sisakan kurang lebih 1/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 saset Nutrijel bening atau plain, ini beratnya 15 gram. 2 saset kopi instan, ini saya pakai white coffee. Kemudian ini saya pakai itu beda varian ya teman-teman, ada yang mocha rose dan juga karamel. Yang penting rasa kopi karena adanya itu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang original juga boleh pakai yang original.
Selanjutnya, tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Kemudian aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur, tambahkan 700 ml air dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua juga boleh. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Untuk bahan-bahan yang masih menggumpal di permukaan ini tidak masalah ya teman-teman, ini kopinya. Kalau misalnya airnya sudah mulai hangat, nanti dengan sendirinya akan larut. Ini airnya itu udah mulai panas ya teman-teman, cuma aku cicipi itu agak kurang manis, jadi di sini aku tambahkan 3 sendok lagi. Nah, untuk teman-teman bisa disesuaikan lagi ya untuk manisnya. Kalau aku cenderung kurang suka makanan yang terlalu manis. Jadi total gulanya itu 9 sendok makan. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api, kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaannya ini berkurang ya teman-teman. Apa itu? Bukan yang ayam. Jadi udah habis banget kak. Ada putih-putih di permukaannya ini teman-teman, ini juga bisa diambil seperti aku lakukan di puding coklat tadi. Untuk cupnya ini saya menggunakan cup berukuran 65 ml ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita tuangkan puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang setengah lebih, tidak sampai penuh ya teman-teman, seperti ini. Dan ini semuanya sudah aku tuang. Untuk puding kopinya itu juga 28 cup ya teman-teman. Selanjutnya biarkan terlebih dahulu puding kopinya hingga betul-betul set. Ini dibiarkan di suhu ruang. Untuk puding kopinya ini udah set ya teman-teman. Kemudian untuk puding coklatnya ini udah set. Langsung aja ini akan saya keluarkan dari dalam cetakan. Nah seperti ini. Kemudian langsung diletakkan di dalam cup seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Cantik sekali. Lanjut, kemudian kita keluarkan lagi puding mawarnya. Kemudian kita letakkan di dalam cup. Nah, seperti ini. Lanjut, lakukan hal ini sampai selesai. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup untuk puding mawarnya. Ini benar-benar cantik banget. Dan kelihatannya aja udah seger banget ya teman-teman. Selanjutnya, ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan panci. Masukkan sisa bubuk agar-agar tadi ya teman-teman. Ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan 250 ml air dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Sama seperti sebelumnya, ini harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Jadi untuk puding bening yang terakhir ini jangan dituang panas-panas ya teman-teman. Karena kalau misalnya nuangnya panas-panas, itu untuk puding coklat juga puding kopinya bisa meleleh. Jadi ini harus betul-betul ditunggu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Dan ini untuk puding beningnya udah betul-betul hilang ya teman-teman, hawa panasnya. Sekarang ini mau aku tuangkan, ini dituang di bagian pinggir dari pudingnya ini ya teman-teman. Ini untuk mengikat puding coklatnya, jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian supaya rapi, ini dituang dari bagian pinggir-pinggirnya aja. Nah, seperti ini. Semuanya udah aku kasih puding beningnya. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Ini kita biarkan saja di suhu ruang sampai pudingnya benar-benar set dan dingin ya teman-teman. Baru kemudian diberi tutup. Tujuannya supaya pudingnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau misalnya sudah betul-betul dingin dan set, baru diberi tutup dan dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Kalau mau untuk dijual, sebaiknya kalau misalnya jualnya di pasar seperti itu biarkan saja di suhu ruang. Ini bisa tahan sampai dengan 1 hari. Kalau misalnya nggak habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau di kulkas, ini bisa 3-4 hari ya teman-teman. Puding coklat kopinya ini udah betul-betul set ya teman-teman. Kelihatannya itu benar-benar cakep banget. Langsung aja yuk dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puding coklatnya lembut banget. Puding kopinya juga kerasa creamy banget. Masya Allah, ini kelihatan ya teman-teman, ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar enak banget.
Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, satu sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000. Jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya, saya pakai pasta pandan, ini kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya, tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa, jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu, aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi yang 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman. Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini.
Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Puding santan pandannya udah betul-betul set dan dingin. Ini udah bisa dikasih tutup, dan kalau mau lebih nikmat lagi puding ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Pudingnya itu cakep banget, putih hijau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kenyal dan juga lembut dari santannya, kenyal dari puding pandannya. Tuh bagian dalamnya itu cakep kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buihnya berkurang. Bisa sambil dikipas ya bun, supaya buihnya cepat hilang. Dan ini hasilnya setelah beberapa menit aku aduk sambil dikipas. Jadi buihnya itu benar-benar berkurang ya bun, supaya nanti tampilan pudingnya cantik ya. Selanjutnya tuang jelly coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jelly coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Aku pakai yang merek ini ya bun. Lanjut tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan 1200 ml air. Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau lebih padat boleh dikurangi atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan. Aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini bisa sesekali aja diaduknya, tapi jaraknya jangan terlalu lama ya bun. Nah kalau udah mendidih seperti ini, terakhir kita tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini aku pakai yang Omela ya bun, tapi ini mereknya udah dibuang sama anak-anak. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini pakai yang coklat ya. Apinya agak dikecilkan dahulu. Untuk merek bebas ya bun.
Jadi ini aku masukkan di akhir, karena katanya kental manis tuh ya bun, nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya ini dimasak kembali pakai api kecil aja sampai kental manisnya betul-betul larut. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau pakai kental manis aja tanpa gula boleh banget. Dan misalnya kalau mau dikurangin kental manisnya, nambahin gula aja itu boleh banget. Biasanya kan ada juga yang kurang suka dengan kok rasa susu banget ya bun gitu. Nah, boleh dikurangin kental manisnya. Kental manisnya udah betul-betul larut ya, terus dia kayak mendidih kecil gitu. Matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Lanjut, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya, uap panasnya hilang. Ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun. Dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil, jadi kotak-kotak kayak gini ya. Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut, sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Sambil kita nungguin puding coklatnya betul-betul hilang uap panasnya. Pastikan uap panasnya betul-betul hilang ya bun, karena kalau masih ada uap panasnya dituang nanti jelly coklatnya bisa mencair. Nah, bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jelly coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas tapi uapnya udah nggak ada. Jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut kita tuangkan semua ke dalam cup. Dituang sampai penuh seperti ini. Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang. Bun, setelah lebih dari 1 jam aku taruh di suhu ruang, ini pudingnya udah ngeset. Tuh, udah ngeset banget ya. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain dulu ya bun. Ini kalau dimasukkan di dalam kulkas akan lebih ngeset lagi. Kita cobain ya, ini cakep banget tuh. Bismillah, pudingnya super lembut, ada jelinya. Tuh perhatikan ya bun, teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget, cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini aku coba dulu ya. Bismillah. Enak banget. Pecah banget di mulut. Terus manisnya juga pas ya. Apalagi kalau untuk jualan. Cuma tetap ya sesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah untuk gula. Kalau misalnya mau dikurangi itu boleh banget. Cobain di rumah ya bun. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.